Qin Ming Huang, kalian berdua, ayah dan anak, jangan harap bisa meninggalkan Asura Abadi. Raja Naga Hitam, kau bukan tandinganku. Menyingkir. Apa salahnya hidup bebas di Asura Abadi? Apa salahnya? Sialan, makanan di sini tidak enak. Setiap hari bertarung membosankan sekali. Dan lagi, ayah dan aku punya misi penting di dunia manusia. Misi apa? Tentu saja. Mencari istri untuk ayah, dan mencari mami untukku. Kurang ajar. Kalian berdua pengkhianat. Yang bisa keluar dari Asura Abadi hidup-hidup dariku hanyalah mayat. Ayah, lihat siapa yang lebih cepat. Jadilah korban pertama jurus iblisku. Jangan banyak bicara. Sanshui. Menarik juga. Ayo, lanjutkan. Apa? Lonceng Netherworld berbunyi, pemberontakan telah dimulai. Apa kau, kepala divisi api penyucian, masih mau membuang waktu dengan kami? Kalian beruntung kali ini. Sampai jumpa lagi. Itu akan menjadi hari kematian kalian. Ini dunia manusia? Jauh lebih menyenangkan daripada Asura Abadi. Enak. Jangan makan terlalu banyak, nanti sakit perut. Es krim ini lebih kejam dari pembunuh naga hitam. Anak kecil, perutmu sakit, ya? Sini, minum ini saja, nanti sembuh. Rasanya hangat sekali. Anak perempuan tidak boleh makan terlalu banyak es krim. Nanti harus hati-hati, ya. Kakak ini baik sekali. Kakak, mau jadi mamiku tidak? Ah, jangan bercanda. Cepat pulang, ya. Jangan sembarangan makan, lo. Kakak sebaik ini, ayah harus menerimanya. Tolong. Kalian siapa? Presdirgu, sulit sekali yang membuat Anda datang. Jangan banyak omong. Huang Shaotian yang menyuruh kalian, kan? Presdirgu pintar sekali. Tuan Muda Huang bilang, asalkan Anda mundur dari jabatan Presdir dan menjual grup Jinxiu kepadanya, Anda akan aman. Mimpi. Sepertinya negosiasinya gagal. Teman-teman, layani Presdirgu baik-baik sampai dia setuju. Siapa? Keluar kau. Cepat lepaskan kakak cantik. Bocah tengik siapa ini? Berani-beraninya bikin onar di sini? Anak kecil, cepat pergi. Di sini berbahaya. Kakak cantik, aku datang menyelamatkanmu. Hahaha. Cuma bocah sepertimu? Kalian semua, tangkap dia dan jual ke pedagang anak. Ada apa ini? Bocah tengik. Lumayan juga. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Baiklah. Berhenti.
Aku sudah lama berkuasa di kota Yuncheng. Kalau aku membiarkan kalian pergi begitu saja hari ini, bagaimana aku bisa bertahan nanti? Keluarkan semua kemampuanmu sekarang juga. Jangan sombong hanya karena sedikit jago berkelahi. Akan kutunjukkan teknologi tinggi. Teknologi tinggi? Hehe, Feibo, keluarlah. Cepat pergi. Mau pergi? Tanya dulu Feiboku. Feibo, tangkap dulu bocah tengik itu. Siap. Berhenti. Jangan sakiti anak itu. Bocah tengik ini masih tertawa padahal sudah diambang kematian, benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Feibo, remas bocah tengik ini sampai jadi bubur daging. Remas sampai jadi bubur daging. Remas sampai jadi bubur daging. Lepaskan dia. Paman, besi rongsokanmu ini tidak berguna, loh. Lebih baik dijual saja sebagai barang bekas. Aku tidak percaya. Feiboku bahkan bisa meremas beton bertulang sampai hancur. Ada apa ini? Gadis kecil ini pasti monster. Selesai. Ayo kita pergi. Mecaku yang kubeli jutaan. Bagaimana aku bisa menerima pesanan lagi nanti? Menjadi pembunuh juga butuh modal. Aku akan melawan kalian sampai mati. Semuanya, mati saja. Hati-hati. Ayah, kamu datang. Keren banget. More monster. Hei, barangmu ketinggalan. Ayah hebat banget. Biarin kamu keluyuran. Nanti di rumah, ayah hitung-hitungan sama kamu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau mau berterima kasih sungguhan, kamu jadi istri ayah, gimana? San Shui, jangan nakal. Siapa yang nakal? Aku cuma suka kakak cantik ini. Jadi mamiku. Ada mereka. Mulai sekarang tidak akan ada yang berani menindas keluarga Gu lagi. Tidak masalah. Mulai sekarang, dia Mami MU. Asyik. Presdirgu, seleramu bagus sekali. Jangan bicara omong kosong. San Shui, mulai sekarang, ini rumah kalian. San Shui, kamu mencari apa? Mami, rumahmu ini ada hantunya. Ada hantu? Presdirgu, apa kita perlu memanggil pendeta atau untuk menangkap hantu? Tidak perlu. San Shui bisa menangkapnya. Ini alat penyadap.
Siapa yang menggangguku? Akan kubunuh kau. Beres! Ada apa ini? Smurf, jauhi mamiku. Ada apa ini? Tuan Muda Huang. Alat penyadap kita ketahuan. Menarik. Tuan Muda, Cheng Hu di kota Yuncheng gagal. Sepertinya ada orang hebat yang membantu wanita itu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Utusan topeng hantu. Aku ingin Bu Qingcheng menghilang sepenuhnya sebelum proyek Yunhai dilaksanakan. Tenang saja. Dengan Asura abadi yang turun tangan, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Ternyata Mami adalah presidir grup Jinxiu di kota Yuncheng. Setelah ayah menyerahkan perusahaan kepadaku, sepupuku Gu Jianyan dan Huang Shaotian dari keluarga Huang Jinghai selalu ingin mencelakaiku. Mami jangan khawatir. Nanti aku dan ayah akan melindungimu. Anak pintar, Mami mau kerja dulu. Kamu di rumah yang baik ya. Mami sampai jumpa nanti. Mami, aku akan merindukanmu. Ayah. Aku tahu kamu tidak bisa diam. Pergilah, lindungi Mami Mu baik-baik. Siap. Saat berkelahi, jangan terlalu kasar. Iya, tahu kok. Rem kiri, gas kanan. Rem kiri, gas kanan. Tidak bagus, cepat mundur. Presdirgo, depan belakang sudah diblokir. Mereka bukan orang baik. Sialan, Presdirgo, lihat. Ada anak kecil di sana. Anak nakal dari mana ini? Kalau tidak mau mati. Ini apa sedang syuting film fiksi ilmiah? Mami, aku datang. Kesempatan bagus. Si iblis kecil Qin Miao. Lari. Mau lari kemana? Mulai sekarang, menjauhlah dari mamiku. Tuan Kepala Divisi, aku melihat Qin Miao. Di kota Yuncheng. Akhirnya ditemukan. Jika bukan karena pemberontakan waktu itu, mereka tidak akan bisa kabur. Keluarlah, Raja Raksasa. Ini bisa ditangkap juga? Memang pantas Tuan Naga Hitam. Katakan, misi apa kali ini? Kota Yuncheng. Bawa kembali pengkhianat Asura, Qin Ming Huang dan Qin Miao. Mayatnya juga boleh. Dendam tembakan terakhir kali. Sudah waktunya dibalas. Bukankah ini orang yang menculik Mami waktu itu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku putra Menerli dari grup Jinxiu. Kalau kalian berani menggangguku. Diam. Kalau kau berteriak lagi, akan kupotong-potong kau. Orangnya sudah di tangan. Jalan.
Jalan. Kenapa bengong saja? Kakak-kakak, di belakang. Selamat pagi. Tete Tuan Putri, kenapa Anda di sini? Kalian ini menculik anak, ya? Bukan. Ini Tuan Muda Gujianyan. Aku harus mengundang anak kecil ini untuk bernostalgia. Gujianyan? Apa dia sepupu Mami? Nona kecil, mecaku rusak terakhir kali. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan akhir-akhir ini. Tolong beri aku jalan keluar. Kalau begitu, aku akan memberimu jalan keluar. Berisik, jangan menangis. Baik. Jangan takut, ikut saja mereka dulu. Aku akan melindungimu secara diam-diam. Aku ingin melihat trik apa yang dimainkan Gujianyan. Manager Lee, jika kau tidak mau bekerja sama. Anakku. Anak Manager Lee cukup lucu. Ya. Aku tidak tahu apakah guci abu ini cukup untuknya. Tuan Muda Gu, kumohon jangan sakiti anakku. Itu tergantung apakah kau mau bekerja sama atau tidak. Jangan sakiti anakku. Aku akan menyetujui apapun. Dengar, palsukan dokumen Gu Qingcheng yang menggelapkan keuangan perusahaan. Apa? Jebak dia di rapat pemegang saham berikutnya. Biarkan dia keluar dari grup Jinxiu. Hehehe. Ternyata dia ingin menjebak Mami. HMPH. Aku setuju. Kenapa tidak langsung setuju saja? Begitu Gu Qingcheng turun tahta, batangan emas ini dan posisi wakil presiden grup Jinxiu akan menjadi milikmu. Hahaha. Bagaimana cara mengemudi? Jika tidak mau bekerja, pergi sana. Tuan Muda Gu, ada monster. Kau, siapa kau? Berani menyakiti mamiku, akan kuberi pelajaran. Tangkap dia. Kuat. Kalian muntah terus ya? Ayo, serang aku bersama. Anak kecil saja tidak bisa kalian tangani. Jangan ikut aku lagi. Kau jangan mendekat. Sudah siap? Terbang! Berani-beraninya kau mengincar mamiku, penjahat besar. Boleh tahu nama Mami MU, Nona Muda? Mamiku ya mamiku. Bagus. Omong kosong. Itu kan sudah jelas. Kenapa kau malah menangis? Angkat tangan. Adik kecil, kau baik-baik saja? Paman, orang-orang ini mau menangkapku. Kau bohong. Jelas-jelas kau yang memukulku. Angkat tangan. Apa kau pikir kami bodoh? Semua itu benar. Kalau tidak percaya, suruh dia memukul sekali. Hei, seharusnya kalian menangkap dia, bukan aku. Apa kau tahu siapa aku? Tuan Muda Huang. Anak itu bukan orang biasa. Pembunuh dari Asura abadi pun kalah di tangannya. Apa? Lalu bagaimana ini? Aku punya rencana sendiri. Bagaimana dengan yang kuminta? Sudah siap? Tenang saja, Tuan Muda Huang. Rapat pemegang saham 3 hari lagi akan menjadi hari kehancuran Gu Qingcheng. Setelah itu, aku akan mendapatkan proyek Yunhai melalui Gubernur Hong. Kita bisa bekerja sama dengan kuat. Bagus. Setelah berhasil, aku akan mewakili keluarga Huang untuk masuk ke grup Jinxiu. Tidak lama lagi, kekuatan kita akan menyebar ke seluruh Daxia. Hahaha. Presdir Gu, grup Jinxiu diambang kehancuran. Jika kali ini kita gagal mendapatkan proyek Yunhai,
perusahaan akan tamat. Jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha keras mendapatkan proyek Yunhai. Proyek Yunhai itu gampang sekali. Gu Jianyan, mau apa kau kemari? Kakak ipar, dengarkan baik-baik. Aku sudah bicara dengan Gubernur Kota Yuncheng. Selama aku, Gu Jianyan, menjadi presidir grup Jinxiu, proyek Yunhai akan jadi milik grup Jinxiu kita. Selama proyek Yunhai bisa didapatkan, siapapun presidirnya sama saja, kan? Betul. Tuan Muda Gu juga keluarga Gu. Yang penting kita semua dapat uang. Grup Jinxiu didirikan oleh ayahku sendiri. Aku tidak akan memberikannya padamu. Sudah kuduga kau keras kepala. Nanti kau tidak akan punya pilihan selain memberikannya. Manager Li, keluarlah. Manager Li, kau mau apa? Saya Li Chenyu, manajer keuangan grup Jinxiu. Saya punya bukti di sini yang bisa membuktikan bahwa Presidir Gu selama ini menggelapkan dana perusahaan. Menggelapkan dana? Ini pelanggaran berat. Betul, Presidir Gu, kau harus beri kami penjelasan. Saudara-saudara, saya tidak pernah menggelapkan sepeser pun. Gu Jianyan bersekongkol dengan Li Chenyu untuk menjebak saya. Kalian harus percaya saya. Biarkan saja Tuan Muda Gu jadi presidir. Kita tidak akan menuntutmu soal penggelapan dana itu. Kakak ipar, menyerahlah. Kalau aku jadi presidir, aku bisa membiarkanmu pergi. Aku lebih baik mati daripada menyerahkan perusahaan padamu. Tidak tahu diri. Semuanya, lihatlah. Pembukuan palsu yang kubuat sempurna. Gu Qingcheng, aku akan membuatmu mendekam di penjara. Ada apa ini? Kenapa jadi kepala babi? Karena kau memang kepala babi, bodoh. Ayah, lihat. Dia bodoh seperti Peppa, kan? Kau, iblis kecil. Sepertinya terakhir kali aku memukulmu terlalu ringan. Itu kalian. Kalian menukar bahan-bahanku. Kakak, ini aku curi dari rumah. Ayahku bilang ini sepertinya sangat penting. Untuk mamimu. Kau pernah menyelamatkanku, jadi aku ingin kau melihatnya. Betul, aku yang melakukannya, Ulee. Memangnya kau bisa apa padaku? Dasar sampah tak berguna. Tuan Muda Gu, aku. Kenapa kalian kemari? Ada yang mengganggu Mami, tentu saja aku tidak bisa diam saja. Wanita Qin Ming Huangku, tak seorang pun boleh menyentuhnya seujung jari pun. Betul, hanya ayahku yang boleh mengganggu mamiku, kalian tidak boleh. Jangan bicara omong kosong. Kalian pulang saja bermesraan. Hari ini aku tegaskan. Kalau tidak apa, grup Jinxiu hanya milik mamiku. Dasar iblis kecil sialan. Urusan terakhir belum selesai. Kau mau apa? Aku paling benci orang menunjuk kepalaku. Apa yang kalian lakukan? Habisi dia. 3 detik. 1, 2, 3. Mami, nanti aku akan melindungimu. Tak seorang pun boleh mengganggumu. Ada San Shui. Mami tidak takut apa-apa lagi. Jangan mendekat. Jika kalian tidak keluar, dia hanya bisa duduk di kursi roda seumur hidupnya. Hahaha, tak disangka di kota Yuncheng ini ada orang seperti ini. Tolong. Izinkan aku memperkenalkan diri.
Aku dari keluarga Huang di Kyoto. Huang Xiaotian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari keluarga Huang di Kyoto. Huang Xiaotian. Tuan Muda Huang, akhirnya Anda datang juga. Keluarga Huang. Keluarga Huang yang menguasai grup perusahaan terbesar di Daxia? Huang Xiaotian, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Mami, Keluarga Huang kami berencana bekerja sama dengan grup Jinxiu dengan investasi awal 5 miliar. 5 miliar. Jika grup Jinxiu mendapatkan investasi ini, masa depannya pasti cerah sekali. Kerjasama antara keluarga Huang dan grup Jinxiu ini adalah aliansi yang kuat. Kesempatan bagus seperti ini harus diwujudkan. Tapi keluarga Huang kami punya satu syarat. Urusan ini hanya bisa ditangani oleh Gu Jianyan. Tuan Muda Gu sudah bekerja keras untuk grup selama bertahun-tahun. Kita semua tahu itu. Kali ini, kita tidak hanya bisa mendapatkan proyek Yunhai, tapi juga bekerja sama dengan keluarga Huang. Kesempatan emas seperti ini tidak boleh dilewatkan. Saya setuju untuk mencopot Presdir Gu Qingcheng dari jabatannya dan mengangkat Gu Jianyan sebagai Presdir Grup. Saya juga setuju. Kalian semua pengkhianat. Apa kalian lupa kebaikan Presdir Gu selama ini? HMPH, bisa menghasilkan uang adalah prinsip utama. Dunia orang dewasa itu tentang keuntungan. Betul sekali. Kita semua berkumpul di sini memang untuk menghasilkan uang. Lagi pula, ini semua demi perkembangan grup, kok. Betul. Semua demi grup. Kalian. Hanya 5 miliar, tapi bisa melihat pengkhianat-pengkhianat ini. Worth it. Memangnya kau siapa? Hah? Hanya 5 miliar? Kau tahu berapa itu 5 miliar? Dasar orang kampung. Setelah menyelamatkan orang, baru kita bicara. Ayah. Aku sudah lama ingin berkelahi loh. Tidak ada tawar-menawar? Kalau begitu, gedung ini dan wanita jalang ini tidak perlu ada lagi. Kau mati duluan saja. Aduh, meleset, ya. Tapi kalian tidak akan seberuntung itu. Tembak. Aku ingin tempat ini rata dengan tanah. Tuan Muda Huang, kita ini orang sendiri. Kekanak-kanakan. Bagaimana mungkin? Siapa kau sebenarnya dengan kemampuan ini? Ini untukmu. Dasar sekelompok sampah. Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada wanita jalang ini. Mami, aku datang. Bocah tengik, jangan bermimpi. Hati-hati. Jangan remehkan aku, ayah. Mami, jangan takut. Aku di sini. Terima kasih, sayang. Apa aku mengizinkanmu pergi? Aku adalah tuan muda keluarga Huang. Kau tahu akibatnya jika menyinggungku. Keluarga apapun kau, siapapun yang mengganggu Mami akan dipukul. Tuan, tolong aku. Raja Raksasa, ternyata kau. Raja Raksasa, tolong singkirkan penghalang untuk keluarga Huang. Setelah ini, aku pasti akan memberikan persembahan. Qin Ming Huang. Lama tidak bertemu. 10 ahli teratas dari Asura Abadi. Aku ingin lihat bagaimana kalian menghadapinya. Begitu Raja Raksasa bertindak, kalian pasti akan hidup dalam penderitaan. Hanya dia?
Atas perintah Kepala Divisi. Untuk menangkap kalian berdua, ayah dan anak. Hidup atau mati. Harus mati. San Shui, kau sudah ahli dalam hal ini. Ayah akan menjagamu. Paman. Apa kau datang untuk memberiku uang? Ming Huang, itu prajurit dari Asura Abadi. Cepat suruh San Shui kembali. Tidak apa-apa. Kekuatan San Shui meningkat pesat beberapa tahun ini. Raja Raksasa bukan tandingannya. Kau? Mami jangan khawatir. Baiklah, selesaikan kau dulu. Lalu hajar ayahmu. Tebasan angin puyuh. Tunggu saja sampai kau melihat putrimu terpotong-potong jadi daging cincang. Hahaha. Tuan Muda Huang benar. Membiarkan seorang anak mati menggantikanmu. Gu Qingcheng, kau benar-benar kejamnya. San Shui dalam bahaya. Cepat bertindak. Tenanglah, San Shui akan bertindak. Ini bagaimana mungkin? Aku. Anak kecil ini makan apa sampai besar? Bahkan senjata pun bisa digigit putus. Pedangku. Bocah tengik. Aku akan memberimu pelajaran. Ayah, aku mau pakai jurus baruku. Tendangan tanpa bayangan Hoshan. Ada. Aku adalah Fang Feifeng. Bocah tengik, jurusmu ini bahkan tidak bisa menggores kulitku. Sialan. Raja Raksasa, Anda baik-baik saja? Memangnya kenapa? Kalian tidak berpikir bocah itu bisa melukaiku, kan? Paman itu menahan rasa sakit, ya? Kalau begitu, aku akan menyerang lagi. Tunggu. Serangan itu harus ada balasannya. Rasakan seranganku ini, bocah. Raja Raksasa serius sekarang. Siapapun yang datang akan mati. Hahaha. San Shui, biar ayah yang tangani serangan ini. Benar. Tunggu saja sampai kalian hancur berkeping-keping. Ayah belum pernah melihat serangan ini sebelumnya. Apa ayah yakin? Tenang saja. Dia tidak bisa melukaiku. Raja. Iblis. 3. Gu Qingcheng, berlututlah dan mohon ampun sekarang. Aku masih bisa meminta Raja Raksasa untuk melepaskanmu. Kalau tidak... Huang, Tuan Muda Huang, Raja Raksasa kenapa? Sujud. Ini tidak mungkin. Maafkan aku, tolong terima ini. Raja Raksasa, apa yang kau lakukan? HMPH, cuaca hari ini tidak bagus, tidak cocok untuk bertarung. Huang Shaotian, ayo pergi. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Melukai putriku, mengucapkan kata-kata kotor, lalu ingin pergi begitu saja? Berlutut dan minta maaf. Berlutut? Jangan lupa, sebagian besar pemegang saham grup Jinxiu masih mendukungku. Kau berani menyentuhku. Paman, kau banyak bicara, ya? Kau. Minta maaf. Gu Qingcheng, jangan kira kau menang. Sekuat apapun mereka bertarung. Bisakah mereka melawan seluruh dunia bisnis? Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian apa itu keputusasaan. Gu Jianyan, kau bodoh. Raja Raksasa saja sudah berlutut, apa kau pikir kami masih akan terikat denganmu? Orang bijak tahu kapan harus beradaptasi. Presdir Gu adalah yang sah. Benar. Urus dirimu sendiri. Brengsek. Kalian memaksaku. Kalian semua memaksaku. Gedung ini penuh dengan bahan peledak. Mari kita mati bersama. Wah, Paman, kamu baik sekali. Bawa camilan. Kamu
Kapan kamu mengganti detonatorku? Tebak saja. Tapi, untuk meledakkan kami, ini tidak cukup loh. Kakiku. Selesai. Ayah, sudah beres. Sial, tidak bisa mengambil grup Jinxiu. Semua usahaku sia-sia. Bukankah kamu mengaku sebagai ahli nomor 1 Asura Abadi? Kenapa dipukuli oleh anak kecil? Benar-benar tidak berguna. Jangan kira aku peduli dengan uang busukmu itu. Aku membantumu karena menghargaimu. Tunggu sampai Raja Naga Hitam datang. Aku akan membuat ayah dan anak itu mati tanpa kuburan. Hehehe hahaha. Kali ini berkat kalian. Kalau tidak, grup Jinxiu benar-benar akan tamat. Terima kasih. Kalau Mami benar-benar mau berterima kasih. Mami dan ayah lahirkan aku banyak adik, dong. Itu, Sanshui, kamu juga sudah waktunya sekolah. Mami sudah daftarkan kamu ke sekolah terbaik di kota Yuncheng. Sekolah? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Aku tidak mau sekolah. Pembohong besar, biarkan aku keluar. Huaa. Akhirnya bisa bernapas lega. Hewan buas sudah kembali ke kandang. Kita sebagai orang tua, bukankah sudah waktunya melakukan hal yang seharusnya? Hehe. Ayo, kesempatan langka. Nih, temani aku belanja. Oh, ternyata melakukan itu, ya. Pengetahuan ini tidak masuk otak, ya. Murid Qin Miao. Coba kamu jawab. Apa lanjutan dari tidur musim semi tak sadar fajar? Tidur musim semi tak sadar fajar. Tak sadar fajar. Oh, benar. Nyamuk menggigit di mana-mana. Aku sudah hafal sejak TK. Dia malah tidak tahu. Bodoh sekali. Hahaha. Di sekolah tidak boleh memukul teman. Ya, harus saling menyayangi. Siapa itu? Bukankah itu si bodoh Qin Miao? Kamu bodoh sekali. Aku akan membukakan pikiranmu dengan batu. Hahaha. Dengan IQ seperti itu, kamu pantas sekolah di sini? Cepat kembali ke TK saja. Hahaha. Tunggu sebentar. Mana uang kas kelasmu? Uang kas? Di sini, semua yang belajar harus membayar uang kas kepada kakak Huang. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Ayah bilang, ini namanya pemerasan. Cik, cepat berikan uangnya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hari ini. Ternyata kamu itu anak murahan dari keluarga Gu. Kembalikan padaku. Kamu sama hinanya dengan mami murahanmu itu. Hanya pantas diinjak-injak. Mami bilang tidak boleh memukul orang. Tapi, apa kamu pantas disebut orang? Benar-benar lucu sekali. Aduh, tunggu, kamu mau apa? Kamu mau apa? Tolong. Monster. Monster kecil, turunkan aku. Oh, mau turun? Mohon padaku dong. Kamu imut sekali. Akan kubikin kau babak belur. Masih berani membantah?
Ada apa ini? Guru, Qin Miao menggantung Huang Qiao di atas sana. Apa Huang Qiao? Gawat, beraninya kau menyinggung orang keluarga Huang. Keluarga Huang atau keluarga hijau, apa peduliku? Dia sendiri yang cari masalah. Aku kabulkan keinginannya. Cepat turunkan aku. Kalau tidak, aku akan menyuruh kakek meratakan sekolah bobrok ini. Kalian, cepat panjat. Selamatkan Nona Huang. Kepala sekolah? Itu terlalu tinggi. Tidak bisa dipanjat. Dasar tidak berguna. Kakek, cepat selamatkan aku. Habislah, habislah. Orang keluarga Huang datang. Siapa yang berani mengganggu cucu kesayanganku? Ternyata kau, gadis kecil berambut kuning ini. Mengingat kau masih kecil, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Ayo, patahkan kedua tangannya. Tuan Besar Huang, Anda tidak bisa melakukan ini di sekolah. Kau pikir kau siapa berani bicara di sini? Dengan satu perintah dari keluarga Huang, sekolah bobrok ini bisa rata dengan tanah. Guru. Aku tidak apa-apa. Teman sekelas Qin, cepat pergi. Kakek, Mami bilang menggunakan kekerasan itu tidak baik. Oh, sekarang baru tahu minta ampun? Hahaha, sudah terlambat. Teman sekelas Qin Miao, cepat minta maaf pada Tuan Besar Huang. Huang Qiao yang menggangguku. Kenapa aku harus minta maaf? Mereka membunuh tanpa berkedip. Begitu ya? Kalau begitu, Pak Guru, mereka duluan yang menyerang. Kalau aku menyerang balik, berarti aku tidak memukul mereka, kan? Kakek, mau main gasing tidak? Monster. Cepat lari. Ini bagaimana mungkin? Dia bahkan bisa menahan peluru. Tidak mungkin. Aku pasti pingsan karena dipukul. Aku harus periksa otak. Kakek, ini kembaliannya. Nak, aku dan Qiao diganggu orang. Cepat keluarkan alat kita. Aku akan meratakan sekolah bobrok ini. Dasar gadis bau, kau tunggu saja kematianmu. Hahaha. Kakek, Ada apa? kau sudah tertawa 5 menit. Tidak capek? Sudah 5 menit? Penolongmu itu datang tidak sih? Kalau tidak datang, aku mau pulang sekolah. Dasar gadis ingusan, kau benar-benar tidak tahu diri. Tidak tahu diri ya? Guru belum mengajarkannya. Kau tidak takut mati. Aduh, kakek, santai saja. HMPH. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Huang Xiao dari keluarga Huang di Kyoto. Kakek, jadi penolong yang kau cari itu dia ya? Dasar bocah bau, kenapa masih diam saja? Habisi mereka semua. Tidak kusangka nona muda Qin datang. Tidak perlu hormat, bangkitlah. Dasar bocah bau, kau kenapa sih? Ayah, gadis bau ini menggangguku. Cepat kau. Diam, Nona Qin. Hehehe, Qiao kami memang nakal. Anda orang besar, anggap saja ini karena kita teman sekelas. Sudahlah. Tapi dia menginjak fotoku sampai kotor. Dan melukai guru ini. Aku pasti akan membuatkan 100 foto baru untukmu. Dan untuk guru, aku pasti akan mencarikan dokter terbaik. Aku melihat Huang Xiaotian, preman nomor 1 keluarga Huang, berlutut di depan teman sekelas Qin Miao. Halusinasi ini terlalu parah. Apakah ahli saraf bisa menyembuhkannya? Kalau tidak ada apa-apa lagi, kami pulang sekolah dulu ya. Dadah. San Shui, Mami, hari ini di sekolah, kamu tidak mengganggu teman, kan? tenang saja. Sama sekali tidak. Hehehe. HMPH, Gu Qingcheng. Jangan senang dulu. Aku akan memberimu hadiah besar sekarang. Hei, Gu Jianyan.
Giliranmu beraksi. Aku ingin Gu Qingcheng mati tanpa sisa. Hehehe hahaha. Bibi Hong. Presdir Gu, ada masalah? Gu Jianyan membawa pergi beberapa orang dari perusahaan dan mendirikan perusahaan baru. Ini video yang dia kirim. Terkejut, kan? Ini semua karena kalian. Jangan kira setelah mematahkan kakiku, grup Jinxiu akan jadi milikmu. Proyek Yunhai belum dimulai. Selama aku mendapatkan proyek ini, semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Aku akan menggunakan proyek ini untuk membuat kalian menghilang dari kota Yuncheng. Ingat ini. Bisa sampai sejauh ini. Itu semua karena kamu. Sebagai sepupumu, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Jangan lupa menerimanya. Ya, hahaha. Paman jahat. Lain kali kalau ketemu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Tidak boleh pakai kekerasan. Mami akan menyelesaikannya sendiri. Presdir Gu, menyusun rencana baru dalam waktu sesingkat ini, sepertinya tidak akan sempat. Mami, Bibi Hong, cepat sembunyi. Ada monster besar datang. Target terkunci. Program pemusnahan dimulai. Mami, hati-hati. San Shui, siap ayah. San Shui, Ming Huang, hati-hati. Ming Hong, cari perlindungan. Jangan ganggu mereka. Perubahan taktik, program pembersihan. Paman jahat, menyebalkan sekali. Membuat begitu banyak benda kecil menjijikkan. Naga San Shui. Diterima. Sangat-sangat hebat. Berhasil. Berani-beraninya menakuti Mami. Tidak terluka, kan? Tidak. Bukan masalah besar, kok. Tidak apa-apa. Presdir Gu Jianyan ini sudah gila. Pasti ada konspirasi lain di balik proyek Yunhai. Apa yang harus kita lakukan? Ayahku punya beberapa kenalan di kota Yuncheng. Serahkan saja proyek Yunhai pada kami. Kalian? Bagaimana dengan hal yang kuminta kau selidiki? Keluarga Huang menyuntikkan sebagian dana ke tangan Gu Jianyan. Dan kudengar ada kekuatan besar yang akan memasuki kota Yuncheng. Sepertinya akan ada perubahan besar di sini. Tenang saja. Selama aku ada, posisi kaisar bawah tanah kota Yunchengmu, tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Terima kasih, Raja Asura. Bagaimana hasil penyelidikan tentang proyek Yunhai? Gubernur Hong dan aku adalah teman yang sangat akrab. Tapi saat membicarakan masalah ini, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Aku sudah menyelidiki secara diam-diam. Ternyata putrinya tiba-tiba sakit parah setengah bulan yang lalu. Gu Jianyan juga mendapat persetujuan dari Gubernur Hong pada waktu itu. Tidak sakit sebelumnya, tidak sakit nanti. Malah sakit tepat saat proyek Yunhai akan dimulai. Apa ayah tidak merasa aneh? Maksudmu? Ayah harus pergi sendiri. Pasti ada yang tidak beres di sini.
Maafkan aku. Ada masalah di rumah. Mohon maaf atas sambutan yang kurang baik. Hong Tua, ada apa ini? Setengah bulan yang lalu, entah kenapa, putriku tiba-tiba gila dan tidak mengenali siapapun. Untungnya Master Wang datang membantu, putriku baru bisa sedikit tenang. Sekarang Master Wang sedang melakukan ritual di kamar putriku. Ini siapa? Ini? Hanya beberapa lembar kertas kuning dan sedikit asap sudah berani menyebut diri Master? Kakek juga gampang sekali ditipu. Bocah tak tahu diri dari mana ini, berani-beraninya lancang di kediaman gubernur. Saudara Fu. Anak kecil yang kau bawa ini, omongannya tidak kecil ya? Orang yang omongannya besar, kemampuannya juga tidak kecil. Oh, kalau begitu aku ingin melihat trik apa yang dimiliki anak kecil ini. Kalau begitu, silakan kakek tunjukkan jalannya. Kau pikir kau siapa? Nona kami bisa kau temui begitu saja? Boleh. Tuan ini, aku dan Futua sudah berteman bertahun-tahun. Orang yang dia bawa, aku bisa percaya. Silakan. Akan kubunuh kalian. Wahai langit, wahai bumi, siluman, tampakkan wujudmu, cepat seperti perintah. Bukankah aku sudah bilang jangan kemari? Kenapa ganggu ritualku? Ada beberapa teman yang ingin melihat kondisi putriku. Tolong Guru Wang beri izin. Tidak bisa. Sekarang adalah momen krusial ritualku. Kalau sampai terganggu, tanggung sendiri akibatnya. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Guru Wang selesai saja? Gubernur, tenang saja. Setelah kuminumkan air suci pengusir roh ini pada Nona, pasti roh jahat itu akan ditaklukkan. Semakin lama begini, dia malah bisa mati. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya menghalangiku? Aku adalah pemimpin Kuil Fuyun, Gunung Qingyun, pelindung utama pertama Kaisar Wu Ilahi Langit ke-9. Pelindung? Menurutku kau cuma Tai. Minggir! Kakak cantik, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada apa denganku? Bukannya aku sedang direuni ya? Sudah ku bilang, ada apa denganku? Bukannya aku sedang direuni ya? Putriku, akhirnya kau sadar juga. Ayah hampir mati ketakutan. Ayah, aku ini kenapa? Kaisar Wu mengasihani umat manusia. Roh jahat pada Nona Hong sudah kuusir. Tahu malu, semua jasa mau diklaim sendiri. Diam, bocah busuk. Kalau bukan karena ritualku selama 10 hari, mana mungkin hanya dengan sekali colekan jarimu, Nona Hong bisa sembuh? Gubernur, bocah celaka seperti ini harus segera diusir keluar. Guru Wang, harap tenang. Putriku bisa sembuh, kalian berdua sama-sama berjasa. Cuma anak ingusan yang belum genap bulunya. Paling cuma sekadar kebetulan. Kalau bukan karena kedalaman pengetahuanku, hampir saja dia membuat bencana besar. Tak usah khawatir, Gubernur. Selagi aku di sini, roh jahat kecil, Arg. Leherku, lepaskan. Cepat lepaskan. Dia yang tadi bertindak sembarangan. Makanya roh jahatnya jadi makin parah. Tuan Gubernur, cepat tangkap mereka. Ini semua salah mereka. Fu Wenlong, kalau sampai terjadi apa-apa pada putriku, jangan salahkan aku kalau tidak menganggapmu saudara lagi. Ini
Mati. Tolong, hentikan dia. Cepat hentikan dia. Lihat kan, pembohong itu kena karma. Oh, bukan. Digigit, diterkam, dipukuli. Siapa yang bisa jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi ini? Tidak ada roh jahat sama sekali. Kakak cantik ini keracunan. Tadi aku hanya merangsang jantungnya, agar dia sadar sebentar saja. Kakek, sekarang percayakan kalau orang ini penipu. Percaya. Tabib kecil, tolong cepat bantu. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Ayah, tolong pegangi dia sebentar. Kau tidak bisa kemana-mana sebelum orang dewasa ini sembuh. Diam di sini. Bubarlah. Beres. Bagus sekali. Tentu saja, sekarang saatnya menginterogasi penipu itu kan? Aku. Nona Hong sudah tidak apa-apa. Aku akan merapikan alat-alatku. Kau penipu yang berpura-pura jadi dukun. Kalau bukan karena tabib kecil ini, putriku pasti sudah kau celakai. Kemari, ikat dia. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada siapa-siapa. Hanya dengar putri Gubernur Hong sakit aneh. Jadi aku datang mencoba. Bukan aku tidak punya kemampuan, aku benar-benar belajar. Jurus pengusir roh matahari merah, hanya mencuri sedikit ilmunya. Kemampuan si iblis tualing itu, kalau tidak dipelajari puluhan tahun, mana bisa kau kuasai? Kau, bagaimana kau bisa tahu? Karena kakek itu adalah guruku. Apa? Sekarang aku yang bertanya padamu. Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak mau bicara? Berikan pada 5 iblis, datanglah ke istanaku. Yang patuh akan beruntung, yang menentang akan celaka. Pergi. Apa yang kau lakukan padaku? Akan kutunjukkan padamu teknik jimat yang sebenarnya. Jangan harap bisa menipuku. Bagaimana ini mungkin? Sakit sekali. Apa yang kau lakukan padaku? Sakit sekali. Mau bicara atau tidak? Ampuni aku. Aku akan bicara. Itu Gu Jianyan. Dia yang merencanakan ini untuk proyek Yunhai. Dia menyuruhku mengawasi di sini dengan dalih pengobatan. Setelah proyek Yunhai disetujui, dia akan menyuruhku menyembuhkan Nona Hong. Ada apa lagi? Dan jika berhasil, dia akan memberiku komisi 100 juta. Aku sudah bicara, ampuni aku. Gu Jianyan sialan. Demi tujuanmu, putriku harus menderita begitu banyak. Lao Hong, aku punya rencana untuk membalas dendamu. Baik, lakukan seperti yang kau katakan. Aku akan membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh kota Yuncheng. Sepuluh Raja Yama. 10 Raja Yama? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kau belum pernah mendengar tentang 10 Raja Yama? Bagaimana dengan Wu Chang dan Li Hui? Pernahkah kau mendengarnya? Tentu saja. Kedua orang ini adalah ahli peringkat kedua dan ketiga dalam daftar 10 ahli teratas. 2 orang di belakang mereka adalah mereka. Ditambah aku, 4 ahli top telah tiba. Qin Ming Huang pasti akan mati. Tuan Muda Huang dari keluarga Huang menyambut Raja Naga Hitam. Bangunlah. Terima kasih, Tuan. Saya sudah mengatur akomodasi untuk Anda semua. Setiap kamar memiliki pelayan khusus. Siap melayani Anda semua. Kau sangat bagus. Hahaha. Dengan orang-orang ini, kota Yuncheng akan menjadi kuburan Raja Asura. Hahaha. Sudah lama tidak bertemu. Presdir Gu masih secantik dulu. Presdir Gu, ini kartu nama saya. Kau benar-benar berhasil meyakinkan Gubernur Hong? Proyek Yunhai benar-benar akan diberikan kepada grup Jinxiu? Nanti kau akan tahu.
Kau ini. Astaga. Gu Qingcheng, kau berani datang juga ya? Jika kau bisa datang, kenapa kami tidak bisa? Hei, Qing. Acara hari ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kau dan bocah kecil itu. Lihat saja bagaimana aku akan menghajar kalian. Hanya kau? Bocah kecil itu memang jago berkelahi. Tapi pasti ada orang yang tidak bisa dia kalahkan, kan? Jika paman ketiga kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Panik, hahaha. Gu Qingcheng, jangan kira aku takut ancamanmu. Aku sekarang mewakili keluarga Huang dari ibu kota. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bocah kecil itu mematahkan kakiku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Telepon San Shui mati. Jika sehelai rambut San Shui saja terluka, siapapun yang melindungimu, kau pasti mati. Mau membunuhku? Selamatkan dirimu dulu baru bicara. Bagaimana ini? Apa San Shui baik-baik saja? Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menyusahkan San Shui. Aku akan minta Fu Wenlong mengirim orang ke sekolah untuk melihatnya. Fu Wenlong, kau masih berhubungan dengannya? Kau sekarang kirim orang ke sekolah di bawah grup Jinxiu. Telepon San Shui tidak bisa dihubungi. Baik, saya akan segera ke sana. Para hadirin sekalian, hari ini adalah hari besar bagi kota Yuncheng. Proyek Yunhai yang telah direncanakan bertahun-tahun akhirnya akan dilaksanakan. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka kota Yuncheng. Mari kita saksikan bersama momen gemilang ini. Dengan ini saya umumkan, pemenang proyek Yunhai kali ini adalah Gu Jianyan. Bukankah kau bilang sudah bicara baik-baik dengan Gubernur Hong? Sudahlah, konflik kepentingan dalam bisnis memang bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Sudah kubilang, proyek Yunhai pasti milikku. Tunggu saja kehancuran grup Jinxiu. Jangan terburu-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Terima kasih atas dukungan Gubernur. Jianyan pasti akan mengerahkan segalanya untuk menjadikan proyek Yunhai sebagai ikon baru kota Yuncheng. Ini bukan rencana akhir. Kontraknya akan segera dikirim oleh staf khusus. Tuan Muda Gu masih muda dan berbakat mengemban tugas besar ini. Bukankah seharusnya ia menyampaikan beberapa patah kata kepada semua tamu? Apa yang dikatakan Gubernur memang benar. Berkat kepercayaan Gubernur Hong yang menyerahkan proyek penting ini kepadaku, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak mengecewakan harapan semua. Akan menyumbangkan seluruh kekuatanku untuk pembangunan kota Yuncheng. Memang keturunan keluarga Gu, sikap dan kemurahan hatinya patut diacungi jempol. Bagaimana menurut kalian? Tuan Muda Gu masih muda dan berbakat, sungguh keberuntungan bagi kota Yuncheng. Betul, dia memang pemuda yang brilian. Mulai hari ini, akulah pemeran utama kota Yuncheng. Keluarga Gu dan keluarga Huang akan menjadi batu loncatanku. Sudah waktunya. Ming Huang, sudah jam berapa? Kalian sebenarnya mau bagaimana menghadapi Gu Jianyan? Jangan terlalu banyak berpikir, tonton saja pertunjukannya dengan serius. Selanjutnya, mari kita sambut tamu istimewa kita untuk menyerahkan dokumen kontrak. Kau bagaimana mungkin kau? Kenapa? Penyakitku sembuh. Kau kelihatannya terkejut? Wuling, apa yang kau katakan? Setelah kau sakit, aku mencari dokter terkenal kemana-mana. Master Wang ini sengaja kuundang untuk mengobatimu. Tanpa dia, bagaimana mungkin kau bisa pulih secepat ini? Kalau kau tidak menyebutnya, aku hampir lupa. Aku memang harus benar-benar berterima kasih pada Master Wang. Hah? Master ini sangat terkenal di kota Yuncheng. Semua yang hadir di sini pasti mengenalnya, kan? Bukankah ini Master Wang? Kenapa dia jadi seperti ini? Ada apa ini? Bukankah aku menyuruhmu menjaga keluarga Hong? Kenapa kau menyembuhkannya? Tuan Muda Gu, ini salah paham. Nona Hong bukan aku yang menyembuhkan. Omong kosong. Penawar itu hanya kuberitahu padamu. Kalau bukan kau, siapa lagi? Nona Hong. Semuanya sudah terekam. Dia sendiri yang mengaku, dia yang menyuruhku melakukan ini. Dasar orang tua bangka, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Ada apa ini? Bukankah aku menyuruhmu menjaga keluarga Hong? Kenapa kau menyembuhkannya? Tuan Muda Gu, ini salah paham. Nona Hong bukan aku yang menyembuhkan.
Omong kosong. Aku hanya memberitahumu tentang penawarnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Gu Jianyan, perhitunganmu bagus sekali untuk merebut proyek Yunhai. Kamu meracuniku, lalu berpura-pura mengobati penyakit, mengendalikan keluarga Hong. Hatimu busuk. Gu Jianyan, kamu tega meracuni teman lamamu. Benar-benar tidak punya hati nurani. Pantas saja dia bisa mendapatkan proyek itu. Ternyata menggunakan cara licik seperti ini. Gubernur Hong, orang seperti ini mana pantas mengambil alih proyek Yunhai? Gu Jianyan, apa lagi yang bisa kamu katakan? Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Proyek Yunhai sudah ditakdirkan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Itu tidak akan terjadi. Tangkap dia. Tuan Gubernur, jangan lupa, aku mewakili keluarga Huang dari Jinghai. Menyerangku. Pikirkan baik-baik. Pantas saja Gu Jianyan berani bertindak semena-mena. Ada keluarga Huang di belakangnya. Ada keluarga Huang di belakangnya. Bahkan Gubernur Hong pun harus sedikit takut. Menyerangku berarti menjadi musuh keluarga Huang. Saat itu, jangankan kamu, Gubernur Kota Yuncheng, bahkan seorang kepala provinsi pun harus berpikir 2 kali. Tuan Muda Gu, mereka semua memaksaku. Bocah itu, dia yang berbuat ulah. Kalau tidak akan terbongkar. Aku pantas mati. Mohon Tuan Muda Gu ampuni nyawaku. Grup Jinxiu yang rendahan ini hanyalah batu loncatan bagi keluarga Huang. Kalian benar-benar berpikir bisa menjatuhkanku begitu saja? Pada akhirnya, kamu hanya rela menjadi seekor anjing. Qin Ming Huang, kamu pikir kamu masih punya modal apa untuk melawanku sekarang? Tuan dan Nona tidak ada di sekolah. Apa? Tuan, Nona tidak ada di sekolah. Apa? Itu kamu. Apa yang kau lakukan pada San Shui? Bagaimana? Apa yang bocah tengik itu lakukan padaku, akan kulakukan padanya. Aku akan menghancurkan tulangnya, satu persatu. Baru dendamku terbalaskan. Aku sarankan kau segera lepaskan dia, atau aku akan mengerahkan segalanya untuk menghancurkanmu sampai jadi abu. Aduh Raja Naga, aku takut sekali. Setelah hari ini, kota Yuncheng akan berubah. Kaisar bawah tanah sepertimu sudah tamat. Bahkan jika aku membunuh bocah itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan. Lepaskan San Shui. Grup Jinxiu akan kuberikan padamu. Gu Qingcheng, jika sebelumnya mungkin aku akan tergoda. Tapi sekarang, apa menurutmu itu masih berguna? Grup Jinxiu bernilai puluhan miliar. Bahkan jika kau bergabung dengan keluarga Huang, kau tidak akan mendapatkan tawaran seperti itu. Selama kau menjamin keselamatan San Shui, aku akan menandatangani perjanjian transfer sekarang. Prestir Gu, Jinxiu adalah fondasi keluarga Gu. Nyawa San Shui lebih berharga dari segalanya. Pura-pura setuju dulu. Begitu Tuan Muda Huang tiba, semuanya masih dalam kendaliku. Jinxiu akan kumiliki, dan orangnya tetap akan kubunuh. Baik, aku akan membiarkanmu melihat putri kesayanganmu. Kalian ada apa? Kalian ada di mana? Di sini. Ayah, Mami. Syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah. Ayah, yang menangkapku adalah iblis. Raja Naga Hitam membawa 10 Raja Yama ke kota Yuncheng. Pantas saja Gu Jianyan berani menantangku. Ternyata sampah-sampah ini yang berulah di belakang. Terakhir kali aku melepaskan Raja Naga Hitam, dia tidak tahu berterima kasih. Kali ini, tidak perlu menahan diri. Benarkah, Ayah? Bagus sekali. Kepala Divisi Api Penyucian, 10 Raja Yama. Pantas saja begitu banyak saudaraku yang kukirim tidak kembali dengan kabar apapun. Tidak. Kau sengaja membiarkan San Shui tertangkap? Bukan sengaja, tapi memanfaatkan situasi. Kau bajingan. Bagaimana kalau San Shui yang masih kecil kenapa-kenapa? Dengan kekuatan San Shui sekarang, dia hanya bisa menindas orang lain. Aku tidak peduli. Kalau kau berani lagi menyuruh San Shui melakukan hal seperti itu, aku akan melawanmu sampai mati. Paman jahat, rencanamu sepertinya gagal lagi.
Bahkan iblis dari Asura abadi tidak bisa mengalahkan bocah nakal ini. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mundur. Tuan muda Gu mau kemana? Gu Qingcheng, lepaskan aku baik-baik. Kau tidak akan sanggup menanggung akibat menghinaku. Aku menghinamu? Aku memberimu pelajaran atas nama ayah dan ibumu, agar kau tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kau mengikutiku selama 5 tahun. Jika kau salah jalan, aku bertanggung jawab untuk membawamu kembali. Tidak perlu. Kau adalah nona besar keluarga Gu. Aku hanya cabang samping keluarga Gu. Pada dasarnya orang luar. Omong kosong. Aku beritahu kau, Gu Qingcheng. Aku, Gu Jianyan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Gu Mu. Qingcheng, orang bisa diajari. Tapi satu pelajaran dari kejadian sudah cukup. Keluarga Huang yang kau andalkan, bagiku bukan apa-apa. Kau pikir hanya ada satu keluarga Huang? Kekuatan di belakangku tidak ada yang bisa menandingi. HMPH, tidak tahu diri. Kemari, angkat dia. Hentikan. Dari jauh kudengar ada anjing menggonggong. Kukira siapa? Ternyata kau, Fu Wenlong. Apa? Orangku, Tuan Muda Huang, juga berani kau sentuh? Tuan muda Huang Xiaotian dari keluarga Huang Jinghai. Mereka adalah 4 keluarga besar, Zhang, Wang, Li, dan Zhao. Di sampingnya Tak adalah kusangka 4 keluarga Gujian besar yang si Zhang, brengsek Wang, itu Li, benar-benar dan Zhao. berlindung di bawah keluarga Huang. Keluarga Huang nomor 1 di Daxia, ditambah 4 keluarga besar dari ibu kota, semuanya datang. Kalau kekuatan semua orang ini digabung, kota Yuncheng bisa jungkir balik. Bahkan posisi Gubernur Hong pun pasti terancam bahaya. Keluarga Huang benar-benar datang. Tamatlah riwayat grup Jin Xiu. Maaf, Tuan Muda Huang. Masalahnya kacau. Tidak apa. Bukankah ada pepatah, sebelum mukul anjing, lihat dulu siapa tuannya. Siapa yang berani mukul anjingku? Tuan Muda Huang. Mereka bertindak kurang ajar. Mereka langsung menolak memberikan proyek Yunhai padaku. Tolong Tuan Muda turun tangan. Oh, rupanya, masalah hari ini tidak akan berakhir baik, Gubernur Hong. Gu Jianyan meracuni putriku. Aku tidak mungkin menyerahkan proyek Yunhai kepada orang yang begitu keji dan tak tahu malu. Aku bertanggung jawab atas kota Yuncheng. Proyek Yunhai harus kudapatkan, tak ada yang bisa menghalangiku. Keluarga Zhang dari Kyoto, dengan dana 50 miliar, masuk ke kota Yuncheng. Keluarga Wang dari Kyoto, dengan dana 50 miliar, masuk ke kota Yuncheng. Keluarga Li dari Kyoto, dengan dana 50 miliar, masuk ke kota Yuncheng. Keluarga Zhao dari Kyoto, dengan dana 50 miliar, masuk ke kota Yuncheng. 200 miliar. Siapa di antara kalian yang mau bekerja sama dengan mereka? Aku mau bekerja sama. Dan saya, Tuan Muda Huang, perhatikan saya. Gubernur Hong, sekarang katakan padaku, proyek Yunhai akan kau berikan kepada siapa? Selama saya mendapatkan proyek Yunhai, 200 miliar ini akan sepenuhnya diinvestasikan ke dalam bisnis kota Yuncheng. Dan ini hanyalah investasi awal. Akan ada tambahan lagi nanti. Semua orang di sini adalah penerima manfaat. Jika kota Yuncheng kita benar-benar bisa mendapatkan suntikan dana dari 4 keluarga besar, sapi betina naik pesawat, ya, sapinya terbang. Gubernur Hong, Gu Jianyan adalah Gu Jianyan. Sekarang Tuan Muda Huang sendiri yang hadir. Tidak ada hubungannya dengan Gu Jianyan. Karakternya tercela. Itu mewakili dirinya sendiri, bukan keluarga Huang. Ini adalah dana 200 miliar. Ekonomi kota Yuncheng pasti akan berkembang pesat. Prestasi politik ini tidak akan lepas dari Anda. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi dalam hal mengendalikan sifat manusia dan keinginan, kau harus berlutut di hadapanku dan memanggilku leluhur. Jangan terburu-buru. Lihat saja dia membangun menara tinggi. Dan lihat saja menaranya runtuh. Keras kepala sekali. Gubernur Hong, bagaimana keputusan Anda? Ayah, proyek Yunhai tidak boleh diberikan kepada orang-orang licik ini. Anakku, masalah ini harus dipikirkan demi kepentingan yang lebih besar. Jangan bertindak gegabah. Ayah, kenapa ayah begini? Fuling. Sebagai gubernur kota Yuncheng, aku harus bertanggung jawab kepada rakyat kota Yuncheng. Meskipun ini adalah rencana liciknya, aku harus tunduk. Di masa depan, jika ada yang membutuhkan bantuan Hong, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Gu Qingcheng, sudah kubilang. Kau tidak akan mendapatkan proyek Yunhai. Mengatakan itu sekarang. Terlalu dini, bukan? Dini. Sudah sejauh ini masih mau bicara besar. Meskipun kau Raja Asura, di hadapan kekuatan absolut, kau tetap harus tunduk. Ming Huang, kita masih. Beberapa ikan teri ini,
Belum pantas aku turun tangan. San Shui, Akan segera tiba. Biarkan dia sombong 3 menit lagi. Qin Ming Huang, kau tidak mungkin selalu mengandalkan anak kecil untuk pamer, kan? Terakhir kali di grup Jinxiu, bocah ini membuat kita kehilangan muka. Hari ini kau pikir mengulangi trik lama akan berhasil. sejak San Shui berusia 6 tahun. Dia adalah kepala keuangan utamaku. Jaringan koneksinya melampaui imajinasimu yang miskin. Dengar semua. Orang sebesar ini membiarkan anaknya mengurus urusannya. Pernah lihat orang tua numpang hidup pada anak? Belum pernah lihat numpang hidup pada balita. Pernah lihat orang tua numpang hidup pada anak? Belum pernah lihat numpang hidup pada balita. Memalukan. Betul. Kalau aku, lebih baik sembunyi di lubang tikus. Di dunia tempat kita hidup, ketidakmampuan adalah dosa asal. Kematian seringkali datang lebih cepat daripada kegagalan. Baiklah. Kalau begitu, kami akan menunggu 3 menit. Biarkan kami yang picik ini menyaksikan jaringan koneksi luar biasa nona muda ini. Koneksi luar biasa? Konyol sekali. Orangnya sudah datang. Ini penyelamat yang dicari putrimu. Ajak teman-temanmu ke taman hiburan. Paman akan membayarnya. Pewaris tahta pertama kerajaan Baiying telah tiba. Menyumbangkan uang tunai 10 miliar. 1 berlian giok pusaka negara. Atas panggilan Yang Mulia San Shui, saya mewakili keluarga kerajaan Baiying, menyampaikan restu. Pangeran Baiying, apa-apaan ini? Terima kasih, Yang Mulia San Shui. Pangeran Baiying, orang sekaliber ini, Pangeran Baiying pasti punya surat kenegaraan saat berkunjung. Kenapa aku tidak menerima kabar apapun dari keluarga? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Pangeran Baiying apaan? Kau bilang iya. Ya iya? Aku ingin lihat. 10 miliar yang kau berikan itu, asli atau palsu? Punya 10 miliar pun, memangnya kenapa? Uang segini di hadapan Tuan Muda Huang kami tidak ada artinya. Tapi ini 100 miliar pound sterling. Aku tahu. Apa? 100 miliar pound sterling? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Langsung mengeluarkan 100 miliar pound sterling. Pangeran Baiying ini ternyata sangat dermawan. Tidak kusangka anak kecil ini benar-benar punya koneksi sehebat itu. Kalau begitu keluarga Huang dan grup Jinxiu. Diam kalian semua. Bocah tengik, jangan sombong. 1 Pangeran Baiying, keluarga Huangku masih bisa mengatasinya. Hilard mewakili tahta minyak untuk menghadap. Salam hormat, Yang Mulia San Shui. Angelina mewakili aliansi Nordik. Salam hormat, Yang Mulia San Shui. 100 miliar pound sterling setara emas. Mohon Yang Mulia menerimanya, ini sedikit tanda perhatian dari ayahku. Yang Mulia San Shui, sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu. Aku selalu berharap Yang Mulia bisa berkunjung ke istanaku. Ini kartu bank berisi 100 miliar pound sterling. Berlaku di seluruh dunia, mohon diterima. San Shui, kamu biasanya menerima uang seperti ini? 3 permen lollipop ditukar dengan 300 miliar pound sterling. Biasanya aku tidak menerimanya, tapi kali ini mereka bersatu untuk menindas Mami. Jadi aku juga mencari teman-temanku untuk membantu Mami. Keluarga nomor 1, 4 keluarga besar, bahkan celengan anak-anak pun tidak bisa menandingi. Lebih baik ganti nama jadi aliansi pengemis. Qin Ming Huang, jangan sombong. Apa yang harus kusombongkan? Sejak awal aku sudah tahu, kalian pasti akan kalah. Taktik kalian bagiku sangatlah kekanak-kanakan. Gubernur Hong, apa yang bisa dan tidak bisa diberikan keluarga Huang dan 4 keluarga besar, aku bisa memberikannya. Proyek Yunhai ini, apakah grup Jinxiu kami mampu mengambilnya? Ada. Saya umumkan sekarang. Proyek Yunhai jatuh ke tangan. Tunggu sebentar. Tuan Muda Huang, ada lagi yang ingin Anda katakan? Qin Ming Huang,
Karena kau bersikeras menghalangi jalanku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau pikir kau pantas? Bagus, bagus. Memang pantas menjadi Raja Asura dari Asura Abadi. Benar-benar penuh dominasi. Apa? Dia ternyata Raja Asura dari Asura Abadi? Pantas saja dia bisa memobilisasi raja-raja dari berbagai kerajaan. Yang mulia Raja Asura, saya dipaksa oleh orang-orang ini, mengingat saya telah bekerja keras di grup ini. Selama bertahun-tahun, maafkan saya kali ini. Raja Asura apaan? Mati kau! Bubuk peluluh tenaga. Kau keji. Pria sejati takkan segan berbuat keji. Untuk menghadapi Raja Asura. Mana mungkin aku tidak menggunakan cara licik? Tidak sampai 10 napas. Kekuatanmu akan lenyap. Raja Asura makan tailah kau. Betul. Meskipun kau Raja Asura licik seperti setan, kau tetap harus minum air cucian kakiku, Tuan Muda Huang. Kerja bagus. Mulai sekarang, kau adalah anjing keduaku di kota Yuncheng. Selama aku punya makanan, kau punya mangkuk untuk menjilat. Terima kasih, Tuan Muda Huang. Hamba pasti akan mengabdi sepenuh hati. Ming Huang, bagaimana keadaanmu? Ayah, Bubuk peluluh tenaga sedang masuk ke dalam tubuhku. Aku harus segera mengerahkan tenaga untuk menekan racunnya. Masih mau mengeluarkan racun? Apa kau pikir aku ini orang tak berguna? Ayo, terus serang dia. selama aku di sini, tak ada yang boleh mendekat. Kalau begitu, singkirkan bocah kecil ini dulu. Paman jahat. Kali ini aku benar-benar marah. Manfaatkan kelemahanmu untuk menghabisimu. Rasakan kekuatan teknologi. Serang. Cincang mereka jadi potongan-potongan. Aku akan memberikannya pada ikan. Yang mulia, kami bersamamu. Bersamamu apanya? Kalian semua tidak tahu situasi. Cepat singkirkan pasukan bodoh ini. Tangkap bocah itu. Dasar sampah. Harga yang harus dibayar karena menghalangiku adalah kematian. Tuan Muda Huang, nanti setelah bocah itu tertangkap, bisakah kau serahkan padaku? Aku ingin menghancurkan setiap inci tulangnya sedikit demi sedikit, untuk membalas dendam kakiku yang patah. Tenang saja, jika jatuh ke tanganku, mereka akan lebih menderita dari ini. Tuan Muda Huang memang cerdik. San Shui, hati-hati serangan mendadak. Kali ini kau beruntung. Berapa banyak uang yang kau berikan padaku kali ini? Tidak ada gunanya. Terima seranganku. Jurus bola api besar. Trik murahan. Gawat. Pinggangku. Diam. Aku marah. Kalian semua harus bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Benar-benar yang mulia. Lebih gagah dari sebelumnya. Keren. Yang mulia tak terkalahkan. Berikan penawarnya padaku. Aku tidak punya penawar. Penawarnya ada padanya. Bagaimana mungkin aku punya penawar? Tuan Muda Huang hanya memberiku sekantong bubuk obat. Nenek moyang kecil, aku benar-benar tidak punya. Aku datang dengan niat membunuh kalian, mana mungkin aku membawanya. Aku akan dibunuh oleh monster kecil itu. Kenapa belum datang? Tuan, Anda akhirnya datang.
Qin Ming Huang sudah terkena bubuk peluluh tenaga. Sekarang dia tidak berguna. Kerja bagus. Setelah ini selesai, pasti ada hadiah besar. Neraka abadi. Roh jahat mencabut jiwa. Mata air kuning. Arwah dendam menuntut nyawa. Orang-orang ini semua datang. Ini akan jadi masalah. Qin Ming Huang, sudah kubilang. Tidak ada yang kuizinkan. Tidak ada yang boleh meninggalkan Asura abadi tanpa izin. Hari ini aku akan membawa kembali mayat kalian berdua, ayah dan anak. Naga hitam. Jadi semua ini ulahmu. Memangnya kenapa kalau itu aku? Meskipun kekuatanmu tinggi, sekarang kau sudah jadi orang tak berguna, kan? Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Siapa bilang aku sudah tak berguna? Berlagat. Naga hitam, jangan meremehkan. Kekuatan monster kecil ini sudah meningkat pesat. Dasar sampah. Hantu jahat. Tangkap dia. Semoga Tuhan melindungi putriku agar selamat. Tenang saja. San Shui tahu apa yang dia lakukan. San Shui kecil, menyerahlah baik-baik. Kalau tidak, kait paman ini tidak punya mata, loh. San Shui kecil, mengambil senjata paman akan ada konsekuensi yang menyakitkan. Cepat kembalikan padaku. Tunggu, apa yang kau lakukan? Gaya ini terlalu menyeramkan. Tidak sesuai dengan citraku sebagai gadis cantik yang ceria. Mami, lihat. Hati. Ini untukmu, tangkap. Kait 100 hantuku? Tidak. Dasar bodoh ini. Dasar bocah sialan. Aku akan membuatmu mati bersama prajurit kesayanganku. Jika bocah ini dibiarkan, dia akan menjadi Raja Asura kedua. Go Hun, kau juga maju. Jangan menahan diri. Bunuh dia. Wuchang adalah milikmu. Raja Asura. Sangat disayangkan. Bertarung denganmu saat kekuatanmu hilang. Kau menukar kebebasanmu dengan kekuatan. Meskipun menjadi yang terkuat, apa gunanya? Bukankah kau tetap anjing di bawah Raja Naga Hitam? Apa gunanya kau banyak bicara? Hari ini kau pasti mati. Terlalu sombong. Bagaimana mungkin? Bukankah kekuatanmu sudah dihancurkan? Kalau tidak berpura-pura, bagaimana aku bisa memancing kalian semua keluar dan menghabisi kalian? Sebaiknya kau beri aku penjelasan. Kalau tidak, tunggulah kematian. Kau mengkhianatiku? Maafkan aku, Tuan Muda Huang. Demi anakku, aku memutuskan untuk beralih ke jalan yang benar. Presdir Gu, aku minta maaf padamu. Kumohon, demi dedikasiku pada grup Jin Xiu. Maafkan aku. Aku tidak ingin istri dan anakku dicemooh di kemudian hari. Aku ingin berubah. Kenapa aku harus percaya padamu? Ini bubuk obat yang diberikan Tuan Muda Huang padaku. Dia menyuruhku menaburkannya pada Tuan Qin saat jamuan besok. Ternyata bubuk peluluh tenaga. Sepertinya orang-orang ini sudah banyak persiapan untuk melawanku. Bagus, kita akan membalas tipuan mereka. Memancing ular keluar dari sarangnya. Dasar tidak berguna. Bahkan anjing-anjingmu sendiri tidak bisa kau atur. Selama ini kau sama sekali tidak ada kemajuan. Pantas saja kau hanya bisa jadi nomor 2. Ayo lagi. Tunggu, Qin Ming Huang. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi semua ahli 10 Raja Yama kami sudah tiba. Tidak peduli kau keracunan atau tidak. Hari ini kau pasti akan keluar dalam keadaan mati. Kalian beberapa, serang bocah itu. Selesaikan dengan cepat.
Api penyucian, Wuchang, tahan Qin Ming Huang bersamaku. Aku ingin dia melihat sendiri kepala putrinya dipenggal. Baik. San Shui kecil, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Naga hitam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Urusi dirimu sendiri dulu. Raja Asura. Bocah, mana kekuatanmu saat memutar pegas tadi? Keluarkan dong. Berlututlah. Berhasil. Han PH, nenek moyangmu ini sudah menduganya. Naif. Gawat. San Shui. Apa? Bagaimana mungkin? Menyentuh putriku? Siapa yang memberimu nyali anjing itu? Sepertinya aku terlalu lama tidak beraksi. Kalian semua sudah lupa rasa takut didominasi, ya? Ya ampun. 10 Raja Yama bahkan bukan tandingan Raja Asura. Inikah kekuatan puncak seni bela diri? Asura, jangan sombong. Kami juga bukan orang lemah. Betul. Jangan kira kami takut padamu. Cepat lihat. Apa itu? Hah? Ini sebenarnya ada apa? Jangan bertanya seperti orang bodoh. Cepat lihat Raja Naga Hitam. Qin Ming Huang, kali ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mereka menghilang. Mereka menjadi tengkorak dan menghilang. Iblis, ini kekuatan iblis. Perasaan kuat ini sangat luar biasa. Ini jurus iblis yang telah sempurna. Ayah dalam masalah besar sekarang. Sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Pertarungan selanjutnya. Lindungi dirimu baik-baik. Huang Quan, tidak. Raja Naga Hitam. Aku akan melawannya sampai mati. Dasar semut. Kebetulan aku butuh satu lagi. Lari, cepat lari. Raja Naga Hitam sudah gila. Dia bahkan membunuh orang-orangnya sendiri. Raja Naga Hitam, dasar gila, tunggu saja. Karena sudah datang, serahkan semua kekuatan kalian padaku. Hahaha, sekarang giliranmu, Qin Ming Huang. Kali ini benar-benar harus bertarung sampai mati. Mati saja kau, Qin Ming Huang. Tuan Muda Huang tidak mungkin ingin membunuh kita semua, kan? Cepat diam. Apa kau bosan hidup? Hah? Hahaha, Qin Ming Huang, mana wibawamu tadi? Sialan. Jangan berjuang. Semua kekuatan mereka ada padaku. Kau sama sekali tidak bisa melawanku. Ayah, aku datang membantumu. Bocah tengit, lihat berapa lama kau bisa bertahan. Hancurkan. Kau tidak bisa membunuh orang dengan cara seperti itu. Candaannya sudah cukup.
Sekarang, aku akan mengantarkan kalian ke neraka. Sudah hampir selesai. Ah, kekuatanku. Apa yang kau lakukan padaku? Ada apa ini? Kenapa Raja Naga Hitam tiba-tiba berlutut? Perubahannya terlalu cepat. Berjaya karena jurus iblis, hancur juga karena jurus iblis. Menelan kekuatan orang lain demi mencapai kesuksesan instan. Kedengarannya indah, kan? Tapi apa yang milik orang lain, pada akhirnya bukan milikmu sendiri. Bagaimana rasanya serangan balik jurus itu? Kau sudah tahu sejak awal. Kau sengaja menguras tenagaku tadi, mempercepat serangan balikku. Memangnya kenapa? Kau benar-benar berpikir bisa membunuh kami dengan cara licik seperti ini? Mimpi. Ternyata Raja Asura sudah siap sejak awal. Aku kaget setengah mati. Tadi kupikir sudah tamat. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Aku mengaku kalah. Tapi, Raja Asura, ampuni nyawaku. Aku khilaf. Aku salah. Aku akan memberimu kendali atas Asura abadi. Setelah ini, kau bisa masuk dan keluar sesukamu. Aku hanya mohon kau ampuni nyawa anjingku ini. Hampeha. Nona kecil, ada perintah apa? Nih, melihatmu begitu menyedihkan. Aku beri kau permen. Makan ini. Nona hari ini akan berbaik hati mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tidak mau makan? Kalau begitu aku akan. Aku makan. Permen lollipop ini aku makan. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Tentu saja. Aku, San Shui, selalu menepati janji. Hampeha, selama Gunung Hijau masih ada, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Bocah tengik, tunggu saja pembalasanku. Kau lollipopmu ini terbuat dari apa? Rasa bubuk peluluh tenaga. Enak, kan? Tidak. Kau telah melakukan banyak kejahatan, jadi melumpuhkanmu dan menjadikanmu orang tak berguna. Itu adalah balasan yang setimpal. Paman jahat, mau kemana? Tuan Muda Huang, tolong aku. Cepat lari. Jangan menoleh. Ayah, dia tadi memarahiku, dan juga membentak Mami. Bagaimana ini? Kau sudah sebesar ini, urus saja sendiri. Apa yang mau kau lakukan? Apa? Mengingat kau adalah kerabat Mami, aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih, Miao Miao. Terima kasih, King Cheng. Aku akan segera pergi. Segera tinggalkan kota Yuncheng. Aku tidak akan pernah kembali lagi seumur hidupku untuk mengganggu kalian. Aku bersumpah. Paman jahat, belum selesai bicara, loh. Kau mau apa lagi? Kau bilang akan mengampuni nyawaku. Betul, aku bilang akan mengampuni nyawamu, Kok. Tapi, aku tidak bilang tidak akan menghukummu, kan? Melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya, dong. Basmi kejahatan sampai tuntas. Kalau tidak membunuhmu, setidaknya kau tidak bisa berbuat jahat lagi. Tanganku. Qin Miao. Kau akan mati mengenaskan. Kau iblis. Gu King Cheng. Kau hanya melihatnya melakukan ini padaku. Aku adikmu. Berani memaki lagi. Lidahmu juga tidak akan kubiarkan utuh. Sekretaris Hao. Presdirgo. Atur dokter untuk menyambung tulangnya. Jangan sampai dia mati. Keluarga Gu akan merawatnya seumur hidup. Tidak. Kak, aku salah, ku mohon. Tuan, Huang Xiaotian kabur. Bagaimana dengan orang-orang dari 4 keluarga besar? Bagaimana? Kenapa harus diapa-apakan? Bukankah mereka terus-menerus mengatakan ingin berinvestasi di kota Yuncheng dan memajukan pembangunan? Atas nama kota Yuncheng, saya menyambut investasi kalian semua. Proyek belum selesai, uang belum habis. Tak satu pun dari kalian boleh meninggalkan kota Yuncheng.
Ini, Raja Asura. Ini mungkin tidak sesuai aturan. Jadwal kami. Betul. Ada urusan penting di keluarga? Kalian keberatan? Beraninya. Bagaimana bisa kau membantah Raja Asura? Pandangan Tuan sangat jauh. Kami sama sekali tidak keberatan. Berinvestasi di kota Yuncheng dan mensejahterakan rakyat adalah kehormatan bagi kami. Betul, betul. Kami pasti akan berinvestasi. Berinvestasi besar-besaran. Jika tidak menghabiskan uang, tidak memberikan kontribusi luar biasa untuk pembangunan kota Yuncheng, kami tidak akan pergi. Mereka kuserahkan padamu. Tenang saja, Tuan. Aku ahli dalam hal ini. Ming Huang, orang itu kabur. Apa dia akan datang mencari masalah lagi? Tenang saja, Mami. Apa yang perlu ditakutkan? Ayah akan mengurusnya. Benar kan, Ayah? Biar biksu lari, kuilnya tidak akan lari. Aku akan pergi sendiri ke keluarga Huang untuk menyelesaikan dendam ini. Tuan Qin, kejadian hari ini sungguh. Tidak perlu banyak bicara. Kau berada di posisimu. Melakukan dan tidak melakukan sesuatu demi kota Yuncheng. Aku mengerti, tapi jika aku harus mengesampingkan dendam putriku, aku tidak bisa. Baguslah kalau Anda mengerti. Gubernur Hong menjabat dan mensejahterakan daerahnya. Dia adalah pejabat yang langka dan baik. Kota Yuncheng membutuhkan pejabat seperti dia. Jangan salahkan dia. Aku tahu dia pejabat yang baik. Tapi dia bukan ayah yang baik. Bagaimana? Sudah terhubung? Perusahaan Blackwater? Aliansi bayangan? Atau para penjahat dari utara itu? Berapapun harganya akan kubayar. Aku sudah menghubungi semua kekuatan bawah tanah yang bisa dihubungi. Tentara bayaran internasional, bahkan organisasi pembunuh yang tersembunyi itu. Berapa harga yang mereka tawarkan? Cepat katakan. Bukan masalah uang. Begitu mereka mendengar itu untuk melawan Raja Asura, mereka langsung menutup komunikasi. Orang-orang Blackwater bahkan bilang jika aku menghubungi mereka lagi, mereka akan membunuhku. Tidak bisa. Aku harus pergi dari sini. Segera kemasi barang-barangku. Aku mau kembali ke ibu kota. Tidak. Aku mau meninggalkan Daxia. Oh ya, kunci bank juga harus kubawa. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati di sini. Sepertinya sudah terlambat. Selamat pagi. Lagi main cari harta karunnya? Ikut dong, boleh nggak? Aku menyerah. Nona kecil. Aku menyerah. Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Penjaga, pengawal, mana mereka? Pada mati kemana semua? Mami kasih terlalu banyak, jadi jatuh semua deh. Monster kecil, kamu mau apa? Ayah bilang, kalau rumput tidak dicabut sampai akar-akarnya, nanti tumbuh lagi. Agar kita bisa hidup tenang tanpa diganggu. Hanya bisa membuat orang jahat sepertimu menghilang. Jangan mendekat. Aku salah. Lepaskan aku. Aku bersumpah akan segera pergi. Pergi dari Daxia selamanya. Nanti kita serang bersama. Masih mau menyeretku ikut campur. Kesempatan bagiku untuk kabur sudah tiba. Serang. Ah, Raja Raksasa, kamu. Tuan Muda Huang, dalam bahaya besar, masing-masing menyelamatkan diri. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang mengganggu orang yang tidak seharusnya. Haha, Nona kecil. Lihat, ini sudah termasuk menebus kesalahan, kan? Sampah ini tidak perlu Nona tangani sendiri. Agar tangan Nona tidak kotor. Oke, jangan tertawa seperti itu. Lebih jelek dari menangis. Menakutkan sekali. Hahaha. Baiklah, kalian semua ingin aku mati, kan? Kalau begitu, mari mati bersama. Tidak ada yang bisa hidup. Ayo, maju selangkah lagi. Di bawah villa ini, aku sudah menanam bahan peledak.
Kita semua akan hancur bersama. Hahaha. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Begitu aku menekan tombol ini, rumah ini akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Biarkan aku pergi. Semua yang ada di sini bisa kuberikan padamu. Tidak tertarik. Mau pencet apa lagi sih? Tidak lihat kalau kabelnya sudah dicabut. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan orang bodoh sepertimu? Raja Raksasa, kau sebenarnya tidak perlu seperti ini. Kalau begitu, bisakah kau melepaskanku? Lihatlah caramu menjilat seperti itu. Mana gaya orang kuatmu? Cih! Siapa yang mengizinkanmu bicara? Kau keterlaluan. Kalau kau berani, kau. Baiklah, kau memang berani. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Jika aku mati, keluarga Huang akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari pembunuhnya. Saat itu, kalian akan kesulitan untuk hidup tenang. Ayah, kalau tidak salah ingat, semua awal mula pertemuan kita dengan Mami adalah karena dia, kan? Iya. Yang mulia Raja Asura. Ini memang takdir. Saya kan saksi cinta kalian berdua. Yang mulia pasti bermurah hati. Maafkan saya sekali ini saja. Yang mulia Sanshui, ini ada 30 miliar. Sebagai tanda hormat saya untuk Anda. Kok cuma segini? Anak buah saya saja, sekali ngasih langsung 100 miliar pound sterling. Ini benar-benar seluruh harta saya. Sumpah. Ya udah, kali ini saya ampuni. Lain kali ketemu, kamu mati. Terima kasih, Yang mulia Raja Asura. Terima kasih banyak. Kaki sialan, nanti pulang langsung saya ganti pakai kaki alau. Yang mulia Sanshui, ini maksudnya apa? Hampir lupa, masih ada satu urusan lagi. Kamu ingkar janji. Kamu tadi bilang mau membiarkanku pergi. Raja Asura, kamu tega membiarkan anakmu seenaknya begitu? Urusan kami ayah dan anak denganmu, tadi memang sudah lunas. Kalau begitu, tapi urusanmu dengan King Cheng belum selesai. Menghasut Gu Jianyan untuk merebut kekuasaan. Merebut posisi istriku sebagai presdir grup Jinxiu. Itu yang pertama. Kakiku. Menyuruh orang menculik anakku. Membuatku sempat khawatir. Itu yang kedua. Berkongsi dengan naga hitam, bersekutu dengan 10 Raja Yama, berniat membunuh kami ayah dan anak. Itu yang ketiga. Tuan Qin, sesuai perintah atasan, keluarga Huang kini telah disegel seluruhnya. Semua tersangka terkait telah diamankan. Hanya Huang Xiaotian yang masih buron. Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Baguslah, aku tak perlu repot-repot mengurus sampah. Tuan Qin, kejadian hari ini. Gubernur Hong, kau tidak pernah melihatku hari ini. Aku juga tidak pernah datang ke sini. Hari ini aku hanya mengajak putriku bermain di taman hiburan seharian. Sekarang saatnya pulang. Mengerti. Sanshui, apa yang kau mainkan di taman hiburan hari ini? Ceritakan pada ayah. Aku naik roller coaster, komedi putar, dan mobil senggol. Nanti bilang begitu pada mamimu. Ayah, kau diam-diam datang hari ini. Apa kau tidak ingin Mami tahu? Ingat, mulai sekarang, kau adalah putri Gu Qingcheng. Kau adalah nona muda grup Jinxiu. Apa itu Asura Abadi? Itu hanyalah sekilas dalam hidupmu. Hari ini biarkan Bibi Ming Hong mengantarmu ke sekolah. Aku ada urusan yang harus dibicarakan dengan ayahmu. Ayah, kau tidak membuat Mami kesal, kan? Tidak. Aku benar-benar khawatir padamu.
Cepat bereskan barang-barangmu, nanti kau terlambat ke kelas. Oh, Prestir Gu, aku akan mengantar Qin Miao ke sekolah dulu. Nanti aku kembali menjemputmu. Tidak perlu, hari ini aku tidak ke kantor. Kamu awasi saja. Baik, Prestir Gu. Dulu aku menikahimu hanya karena terpaksa. Ini adalah pernyataan, tanda tangani ini. Apa maksudmu? Aku membagi ulang saham grup Jinsiu. Ini 30% sahamnya, tanda tangani ini. Kamu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Jinsiu. Sudah kubilang aku tidak tertarik dengan urusan bisnis. Kamu harus menandatangani kontrak ini. Proyek Yunhai baru saja dimulai. Seluruh Daxia mengawasi tempat ini. Setiap langkahku sangat berhati-hati. Aku butuh kamu membantuku. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Selama kamu menandatangani perjanjian ini dan menjadi pengendali grup Jinsiu, itu adalah bantuan terbesar bagiku. Kamu ingin memanfaatkan identitasku? Betul. Ayahku adalah Raja Asura. Kenapa tidak memanfaatkan identitas sekuat itu? Kamu lupa kita hanya suami istri di atas kertas? Di atas kertas apa? Aku tidak ingat. Aku hanya tahu kita berdua sudah menikah secara resmi. Hehehe, kami kembali untuk mengambil sesuatu. Kalian lanjutkan saja. Ayah, Mami, apa kalian akan memberiku adik perempuan? Hore, San Shui akan punya adik perempuan.